Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, dilunaskan segala hutang, dan dilindungi dari segala macam bahaya, serta diberikan ketenangan hati dan jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat-sobatku yang beriman, ciri-ciri rumah yang tidak didatangi malaikat, hilangnya rahmat dan berkah serta rezeki jadi seret. Rumah adalah tempat bernaung manusia dari panasnya matahari dan dinginnya hujan. Oleh sebab itu, banyak manusia yang mengharapkan rumahnya senantiasa mendapat rahmat dan karunia dari Allah. Sebagai seorang muslim, sangat penting untuk menjaga rumahnya tetap bersih dan suci agar disenangi malaikat. Rumah yang dimasuki malaikat akan didoakan kebaikan dan dimohon ampunan dosa-dosa penghuninya. Namun, tidak semua rumah akan disambangi oleh malaikat. Ada rumah-rumah tertentu yang dijauhi. Lantas, bagaimanakah ciri-ciri rumah yang tidak didatangi malaikat? Berikut ini 3 ciri-ciri rumah yang tidak didatangi malaikat. Ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, rumah yang terdapat lukisan dan patung. Rumah yang terdapat lukisan dan patung menyerupai manusia adalah ciri rumah yang tidak didatangi malaikat. Para ulama masih berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang melarang dan sebagian masih membolehkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Talhah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat anjing dan lukisan. Mahmud Asy-Syafrawi berpendapat gambar yang dimaksud merupakan gambar makhluk yang bernyawa seperti manusia dan binatang, baik yang dibuat berupa lukisan maupun dengan fotografi. Adapun pohon dan bebatuan atau benda lainnya yang tidak bernyawa tidak termasuk yang dilarang. Adapun gambar yang berupa stempel atau lukisan pada kain, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menguatkan pendapat yang menyatakan apabila gambar tersebut utuh dan jelas bentuknya maka haram. Namun, jika gambar tersebut kepalanya dipotong atau terpisah-pisah bagian tubuhnya, maka diperbolehkan. Imam Nawawi menjelaskan tentang hal ini lebih lanjut. Ulama berkata, faktor penyebab terhalangnya mereka, yakni malaikat, untuk masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar adalah karena membuat dan menyimpan gambar merupakan perbuatan maksiat, perbuatan keji, dan menandingi ciptaan Allah, serta di antara gambar itu ada yang diibadahi selain ibadah kepada Allah. Perkara hal tersebut juga telah dijelaskan jalan keluarnya dalam riwayat berikut. Jika engkau menggambar atau membuat patung, maka buatlah atau gambar pohon dan apa-apa yang tidak mempunyai ruh. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, rumah yang terdapat anjing. Ciri selanjutnya adalah rumah yang terdapat anjing. Sebab air liur anjing yang najis kemungkinan besar telah tersebar di dalam rumah. Rasulullah SAW sendiri pernah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya malaikat tidak masuk ke dalam rumah lantaran ada anjingnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muttafaq alaih sebagai berikut ini, yang artinya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing di dalamnya. Muttafaq alaih dari Abu Talhah Al-Ansyari. Selain itu, Ummul Mukminin Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian dengan Jibril bahwa ia akan datang. Namun, hingga waktu pertemuan tiba, ia tidak datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, tetapi mengapa Jibril belum datang? Tatkala Rasulullah menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Kapan anjing ini masuk? Tanya beliau. Aku, Aisyah menyahut. Entahlah, setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat? Tanya Rasulullah kepada Jibril. Jibril pun menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar serta patung. Hadis riwayat Muslim. Adapun malaikat hanya tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing yang diharamkan. Terdapat anjing yang tidak diharamkan di antaranya yakni anjing pemburu, anjing yang ditugasi menjaga sawah ladang, dan hewan ternak, serta anjing yang juga anjing penjaga. Ketiga,
tidak pernah dihiasi bacaan Al-Quran. Ciri ketiga rumah yang tidak dimasuki malaikat adalah rumah yang tidak pernah dihiasi bacaan Al-Quran. Padahal, sebagai muslim diwajibkan membaca Al-Quran karena salah satu keutamanya adalah mendapatkan rahmat dan perlindungan dari malaikat. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Sirin. Sesungguhnya, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya, dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Sirin. Demikianlah kajian mengenai ciri-ciri rumah yang tidak didatangi malaikat, hilangnya rahmat, dan berkah serta rezeki jadi seret. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.